Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my. Bab 9. Kakek dan cucu. Keberatan tidak kalau sekolahnya nanti dulu? Tanya Amira mengoles roti tawar dengan selai nanas. Dia simpan roti itu di piring milik Araf. Uang tabungan mama hanya cukup untuk menyewa apartemen dan membiayai kehidupan kita beberapa bulan ini. Lagi pula, mama juga akan segera cari kerja, tambah Amira dengan cepat. Takut putranya menganggap dia menyepelekan urusan pendidikan. Oke, sahut Araf santai, terkesan tidak peduli. Amira mendelik kesal. Kamu nggak bisa bawa buku ke meja makan, Raf. Bukunya sudah ada di meja, Ma, ucap Araf fokus membalik buku. Buku itu terasa asing. Buku apa itu, Raf? Itu buku biografi Hitler, jawab Diana bergabung di meja makan. Tangannya terulur meminta roti. Itu bukuku. Serius? Peki Amira meringis. Kamu masih 7 tahun, Raf. Anak seusia kamu baca buku cerita bergambar, bukannya biografi orang paling jahat sedunia. Dia tokoh paling berpengaruh di dunia, Ma, sahut Araf. Maksud mama bukan. Udah, Mir, sela Diana. Araf itu bocah biasa. Dia punya otak bergelar magister yang terjebak di tubuh bocahnya. Otaknya sudah punya semacam alat saringan otomatis. Dia sudah cerdas memilah-milah informasi. Diana telah selesai sarapan. Dia berdiri untuk memberi Amira kecupan di pipi dan membenturkan kepalan tangan sebagai salam perpisahan kepada Araf. Aku pamit kerja dulu, sayang-sayangku. Jaga apartemenku baik-baik. Diana dengan heel melompat-limpat menuju pintu. Tepat di depan pintu, Amira memanggilnya. Diana menoleh. Ada apa? Kalau ada lowongan kerja di kantor kamu, tolong kasih tahu aku. Araf mengangkat wajahnya dari bukunya. Diana mengacungkan jempolnya. Siap. Ada banyak kemungkinan di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi memaksa kerja otak menyimpulkan. Satu pertemuan barangkali hanya kebetulan, pantas diabaikan, terasa tidak berpengaruh. Namun rasanya unik jika hal yang ia anggap kebetulan ini datang lagi menjadi kali kedua. Pikir Sasongko, ini pasti memiliki makna. Dia interupsi sejenak celotehan Farah mengenai jadwalnya. Jam berapa rapat dengan direksi? Farah menghentikan monolog pentingnya mengenai jadwal. Dia pasang telinga. Bisa ulangi, Pak? Tadi saya tidak mendengar karena sedang membacakan jadwal. Jam berapa rapat dengan direksi? Perempuan berpakaian formal itu memindai jadwal di mapnya. Sekitar pukul 4 sore. Berarti aku punya waktu kosong 1 jam. Iya, Pak. Aku akan ke sana sebentar, ucapnya menunjuk kursi taman. Farah melihat seorang bocah berambut keriting menduduki kursi taman itu. Tapi bukankah lebih baik Bapak istirahat? Sejak semalam Bapak belum tidur. Itu bisa lain kali, katanya pelan. Kamu ingat bocah itu? Sasongko ingat sekali kelebihan Farah yang selalu dia banggakan. Farah terkenal teliti, jeli dan mawas terhadap hal-hal kecil. Dia bocah yang menarik perhatian Bapak di bandara, jawab Farah. Nah, senyum Sasongko terbit. Kamu tahu karena alasan apa? Karena bocah itu mirip sekali dengan putra Bapak. Sementara itu, di apartemen, Araf tidak punya kegiatan apapun. Setelah mengantongi izin dari Mira, yang susahnya minta ampun, Araf mendapati bus yang dia tumpangi berhenti di halte. Araf tidak tahu nama daerahnya, namun yakin sekali tidak akan kesasar. Kemarin saat perjalanan menuju apartemen Diana dari bandara,
Aroh mengingat setiap jalan dengan harapan dia akan pergi ke sana. Dan harapannya menjadi kenyataan. Disinilah dia berada, di taman luas yang dipenuhi manusia-manusia metropolitan. Namun alih-alih pemandangan bocah-bocah seusianya yang terlihat bersepeda di sore begini, Aroh lebih tertarik mengamati gedung-gedung pencakar langit di sekitar taman. Gerombolan pekerja berjas parlente menarik perhatiannya. Perempuan berblazer abu-abu berjalan percaya diri dengan heelnya, bersama tumpukan berkas yang dipeluknya erat di dada. Dia jadi ingat ibunya, perempuan pertama yang memberinya fakta bahwa kecerdasan selalu bisa terlihat dari jarak mana saja. "Apa itu ibumu?" Aroh menoleh, memandang datar kakek beruban yang memandang objek pandangannya. Aroh alihkan kembali tatap ke depan, ke perempuan berblazer abu. "Bukan, tapi dia mengingatkan aku pada ibuku." "Apa ibumu juga kerja kantoran seperti itu?" tebak kakek berpakaian serba hitam itu. "Dia mengingatkanku pada kecerdasan. Dan bagaimana kecerdasan itu? Kecerdasan itu relatif, tapi memiliki sifat mudah dikenali. Aku bisa melihat kecerdasan perempuan itu dari jarak sejauh ini." "Pendapat kamu benar tentang kecerdasan yang bisa dilihat dari jarak sejauh apapun," kekeh kakek itu. "Karena buktinya, aku datang ke sini karena melihat kecerdasanmu." Aroh sama sekali tidak bereaksi dengan pujian itu. Kakek tersebut berdehem. "Siapa namamu?" Aroh menoleh, menilai kakek berstruktur wajah tegas itu. Apa kiranya yang membuat dia harus menyebutkan identitasnya? Dia masih kecil dan fakta bahwa bocah seumurannya seringkali dijadikan korban penculikan agak jadi perhitungan. "Aku tidak punya niat buruk," ucap kakek tersebut terkekeh geli. "Kamu lihat gedung yang paling tinggi itu?" Aroh mengikuti telunjuk di si kakek dengan enggan. "Nah, gedung itu milikku." Kakek tersebut meringis, mendapat keengganan yang terpatri di wajah Aroh. "Namaku Sasongko. Kamu bisa memanggilku kakek, walaupun kenyataannya aku belum memiliki cucu." Aroh mengangguk. "Namaku Aroh. Melihat kecerdasanmu, kupikir kamu berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi akademik. Ayahmu siapa?" Sasongko pikir wajah seumpama pinang dibelah dua itu tidak punya arti apapun, tapi semakin intens dia memperhatikan tingkah Aroh, semakin dia merasa sedang mengulang memori indah saat putranya masih kecil. Apa yang ada di Aroh adalah miniatur radian. Ini membingungkan. Aroh melirik sepasang pasutri yang melewati kursi taman. Lelaki yang menuntun bocah sekitar usia 5 tahun membuat Aroh sibuk mengamati. Barangkali membayangkan bocah beruntung itu adalah dirinya. "Apa ayahmu kerja di gedung itu juga?" "Tidak," jawab Aroh singkat. "Pak, maaf mengganggu waktunya. 15 menit lagi rapat akan dimulai," sela Farah tanpa ekspresi. Bocah kecil di samping majikannya menatap dirinya. Farah berbalik dan menyematkan senyum tipis. "Oh, benarkah? Kenapa cepat sekali?" ucap Sasongko. Kata Einstein, waktu bersifat relatif. Lirih Aroh menggumam. Hampir serupa bisikan yang pasti bocah itu katakan untuk dirinya sendiri. Sasongko hendak menempati namun urung oleh getaran di saku jasnya. Dia membawa sederet nama di layar dan memutuskan mengangkatnya. Aroh yang melihat kakek beserta sekretarisnya yang sibuk memutuskan untuk pergi. Namun kalimat pertama yang Sasongko ucapkan memaku langkahnya. "Itu berita bagus sekali. Kamu bisa memasukkan Tatina sebagai pengganti sekretaris yang cuti itu. Tatina punya spesifikasi bagus untuk jadi sekretaris putraku." Lampu kuning di otak Aroh menyala. "Oh
Tidak salah juga keputusannya untuk datang ke taman pusat kota ini. Kenapa dengan sekretaris yang lama, kek? Tanya Araf tiba-tiba. Sasongko melirik Farah dengan raut bingung. Kamu tahu apa yang aku bicarakan tadi? Araf mengangkat bahu. Sekretaris putraku cuti hamil. Dia butuh sekretaris yang baru, jelas Sasongko. Tidak tahu kenapa dia harus menjelaskan hal sedetil ini. Siapa Tatina? Tanya Araf lagi. Sasongko terkekeh. Pendengaranmu jeli juga ternyata. Aku punya ibu yang pintar. Monolog Araf. Dia bisa jadi sekretaris yang bagus. Sasongko mengusap rambut keriting Araf dengan gemas. Aku percaya, aku bisa melihat kepintarannya dari putranya. Dia lebih pintar dariku. Farah mengingatkan lagi waktu menuju rapat yang semakin berkurang. Karena itu, Sasongko beranjak berdiri dari kursi dan merapikan pakaiannya yang sedikit melipat. Kata lelaki tua itu, tentu saja ibuku cerdas dan ayahmu juga pasti jenius. Aku jadi penasaran siapa ayahmu, nak. Araf mengerjakkan mata. Ayahku guru. Lalu berbalik dan meninggalkan Sasongko dengan raut kecewanya. Dia pikir ini makna ternyata hanya kebetulan. Wajah itu hanya kebetulan memiliki wajah, gestur dan cara menggernyit yang sama dengan Radian. Setelah pertemuannya dengan Sasongko, Araf langsung menghubungi Diana di seberang sana. Diana sedang mengetik laporan di komputer saat teleponnya berdering. Ya Raf, ada apa? Tante lagi sibuk nih. Aku perlu bantuan tante. Bab 10. Sekretaris baru. Mirna, sekretaris yang sudah mulai cuti minggu depan, kandungannya sudah tidak memungkinkan Mirna mondar-mandir mengikuti Radian kemanapun. Kabar cuti itu tentu saja membuatnya pusing setengah mati. Kendati Mirna mengabarkan rencana cutinya itu jauh-jauh hari. Radian tidak seperti bos lainnya yang ramah, baik dan pengertian. Radian kebalikan itu semua. Dia sinis, penuh sarkas, terkenal tidak punya pengertian dan tegas. Salah sedikit, siap-siap dicabut rasa kepercayaannya. Cutinya Mirna otomatis menyulitkan Radian. Tidak mudah mencari sekretaris yang mengerti kondisi dirinya serta mau menerima wataknya. Hari-hari berlalu dan belum ada kabar apapun dari Departemen Personalia atas pengajuan sekretaris barunya. Belum ada, Pak. Gina, staf HRD MMS, memindai berkas calon pegawai. Susah mencari kriteria yang sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Radian menipiskan bibirnya, menunggu informasi lanjutan. Tapi saya punya rekomendasi, tambah Gina tersenyum cerah. Perempuan berkemeja putih itu mengambil satu berkas di dekat komputernya dan melihatnya. Saya pikir dia bisa menjadi pengganti Mbak Mirna dengan spesifikasinya yang mumpuni. Pengalaman bekerjanya juga bagus. Dia pernah jadi sekretaris direktur GK Internasional selama 1 tahun. GK Internasional? Radian menyebut nama perusahaan raksasa itu. Iya, Pak, jawab Gina tersenyum 3 watt. Apa Bapak setuju? Kalau setuju, biar saya jadwalkan wawancara. Gina menawarkan opsi selanjutnya. Dirinya sebagai staf HRD tentu saja memiliki kewajiban tertentu. Saya butuh sekretaris secepatnya, keluh Radian. Kalau bisa, Senin sudah bisa masuk. Oke, ucap Gina menunggu perintah selanjutnya. Tidak perlu ada wawancara, pungkas Radian. Gina sebagai pegawai tentu saja langsung manut pada perintah atasannya itu. Siapa? Saya ke atas ya Gin, pamit Radian menunjuk lantainya. Lelaki berjas perlente itu berjalan menuju lift sembari melonggarkan posisi dasi, skrip yang terlalu menyekiknya. Gina mengumbar senyum paling tulus. Siapa? Hari Senin usahakan bisa masuk ya Gin, ucap Radian keras dari pintu lift.
Gina mengacungkan jempol kanannya. Oke pak. Begitu tubuh jangkung Radian menghilang di pintu lift, serta-merta Gina langsung menghadap temannya untuk memberi ekspresi lega. Gak tahu kenapa, setiap ngomong sama dia, urat-urat gue tuh serasa tegang. Tapi ganteng ya, lirih temannya menerawang. Sayang jutek banget. Ngomong-ngomong, apa-apa bawaannya tegang terus. Baguslah, sahut Gina. Karena mukanya sinis gitu, dia jadi nggak playboy. Siapa yang menjamin? Kiki perempuan berkemeja krim. Orang diam-diam biasanya mematikan. Pintu apartemen Dina terbuka. Amira muncul mententeng 2 tas plastik berisi makanan kaki 5. Wajahnya yang lelah tidak membuat senyumnya melumer. Perasaannya sedang di puncak, dan Amira merasa harus merayakan perasaan baiknya ini dengan makan makanan enak. Wah, apa tuh? Teriak Diana saat Amira menyimpan semua bawaannya di meja ruang santai. Araf dengan buku tebal di muka menyahut, baunya sudah jelas, Tan, itu makanan. Amira menurunkan buku di wajah putranya dan mendaratkan kecupan di pipi tirus Araf. Sekali-sekali kamu harus bersikap seperti anak kecil, Raf. Seperti apa? Tanya Araf polos. Seperti menjingkrak-jingkrak saat mama membawa makanan. Yang menjawab bukan Amira, melainkan Diana. Perempuan berpiyama itu mempraktekkan pendapatnya. Dia berjingkrak-jingkrak seperti bocah kecil yang mendapat permen. Like it, Raf. Yep, seperti tante deh. Timbal Amira melepas blazer putihnya. Tangannya menyambar tisu wajah di tas dan mengusap peluh di wajahnya. Yes, like me, santuy dan polos. Malah mama pikir kamu sama tante Di itu ketukar. Wah, Amira terkikik. Kamu yang diam pas mama bawa banyak jajan, gini sementara tante kamu itu malah berjingkrak-jingkrak. Aku cuma udah kenyang, Ma, bela Araf menghindari kecupan yang dilayangkan Amira. Padahal aku juga baru makan, kata Diana terkekeh. Tapi yang gimana nyium bau makanan bawanya pengen terus. Diana menerima lemparan tisu kotor. Jorok. Tadi sore kamu kemana, Raf? Atensi Amira kembali ke wajah tirus putranya. Araf menutup buku. Ke taman. Ketemu teman baru. Lanjut Amira ingin tahu kegiatan putranya lebih lanjut. Ketemu. Araf mengingat kakek tua yang menemaninya mengobrol. Kalian ngapain aja? Ngobrol. Tentang apa? Amira membasahi tisu dengan milk geyser. Araf menghela nafas. Integrasi yang tidak ia senangi dimulai. Tentang kecerdasan yang bisa dilihat dari mana saja. Helaan napas Amira terdengar. Mama mulai khawatir. Ini enak banget astaga. Seru Diana mengunyah martabak rasa keju coklat. Toppingnya yang banyak melumer di dalam mulutnya ketika dikunyah. Araf jadikan ucapan Diana sebagai bahan pelarian diri. Dia geser tempat duduknya dan meminta bagian martabak. Aku juga pengen dong, Tan. Ini enak banget, Raf. Kamu pasti suka. Iya enak, tidak kemanisan. Enak kan jajanan orang Indonesia? Diana melanjut mengunyah. Aku sering makan martabak kok di Inggris. Araf mematahkan persepsi Diana. Araf memang sejak lahir tinggal di Inggris, namun bukan berarti dia tidak tahu apa-apa tentang tanah asli orang tuanya. Setiap hari, Amira selalu memasakkannya dengan masakan Indonesia, sehingga dia jadi tahu nama dan citra rasanya. Jadi, untuk rangka apa sih beli banyak makanan ini? Amira jadi ingat niat awalnya, membeli makanan itu. Aku ada berita bagus. Berita apa? Aku diterima kerja, ye. Teriak Amira berbunga-bunga. Araf dan Diana saling berbagi tatapan. Raut mereka begitu tegang. Kenapa? Tanya Amira. Sebenarnya kita juga ada kabar baik, jawab Diana. Surat lamaran yang aku kirim ke MBS sudah diterima. Dahi Amira mengerut, bingung. Surat lamaran siapa? Kamu, jawab Diana.
Amira terdiam lama, lalu kemudian tatapannya jatuh pada putranya yang tadi diam saja. Apa Araf yang membantumu mengambil berkasku? Aku yang menyuruh Tante Di mengirim berkas Mama ke sana, lirik Araf menunduk. Amira memejamkan matanya menahan emosi. Mama nggak pernah bilang buat nggak terlalu sering bersikap dewasa kan Raf? Bersikaplah seperti anak 7 tahun, tanpa ikut campur urusan pekerjaan Mama. Maaf, Araf menunduk dalam-dalam. Kamu kenapa sih Mir? Araf cuma mau bantu kamu, apa salah ya? Diana tidak habis pikir, lagi pula kalaupun kamu udah punya pekerjaan, yang satu bisa dilepas. Itu bukan tentang niat Araf yang mau bantu. Aku cuma gak suka ada anak kecil yang ikut campur di urusanku. Terlebih anak itu anak aku sendiri. Araf gak patuh sama aku. Araf memalingkan wajahnya. Diana menyenggol bahu Amira. Amira menghela nafas, menonton putranya yang sedang menghapus air matanya. Tidak setiap hari dia disuguhi momen ini. Araf terlahir dengan pemikiran unik yang cerdas. Saat jatuh dari sepeda, Araf lebih sering diam dibanding menangis, seperti bocah lainnya. Maaf Ma, Isa Araf, kamu bisa lepas yang sudah Araf usahain. Amira menjawab sinis. Mana bisa aku nggak ambil kalau yang dipilih Araf jauh lebih bagus. Kekehan lembutnya muncul. Araf terkejut menerima pelukan erat dari Amira. Bab 11. Pertemuan tak terduga. Karena ulah putranya yang cerdas mengirim surat lamaran di perusahaan ternama dan diterima tanpa seleksi wawancara, kini Amira berakhir di depan restoran, merangkai alasan dari jutaan kata-kata untuk membatalkan kerjasama yang telah mereka sepakati, kerjasama dengan seniornya di kampus, dulu yang baik hati menawarinya pekerjaan. Amira belum sempat menandatangani surat kontrak, jadi agak lega, walaupun akhirnya dia tetap di sini untuk bicara baik-baik. Kalau perusahaan yang dia kirimi surat lamaran bukan temannya, mungkin Amira tidak akan pusing memikirkan hari ini. Oh, shit, aku telat. Pekik Amira melihat jam tangan. Hanya 11 menit dari waktu temu, namun pesan Rehan di notifikasi ponsel membuatnya terkejut. Lelaki itu ternyata masih menjadi lelaki yang mengedepankan disiplin. Rehan, kamu di mana Mir? Kopiku udah habis 2 gelas nih, hehe. 7 tahun di Inggris ternyata tidak memusnahkan sifat tidak disiplinnya. Amira tergesa memasuki pintu kaca rumah makan Jepang untuk mencari kursi nomor 20. Rumah makan yang ramai, tidak sedikit pun menyulitkannya melewati beberapa pengunjung dan gerakan gesit. Menghindari pelayan yang membawa numpan penuh, melewati tumpahan gelas karena senggolan balita dan melompati tas pengunjung yang disimpan di tengah jalan. Phew, Amira merasa seperti muda lagi. Tapi, hei, siapa yang menyiram lantai dengan cairan bening itu? Beningnya membuat cairan itu tidak terlihat dan Amira dengan ceroboh menginjaknya. Tak ayal, dia terjengkang ke belakang dengan posisi yang bisa mematahkan tulang punggungnya. Hei, pekikan itu menyadarkan Amira saat kaki kirinya tidak mampu menopang tubuh karena kaki kanannya tergelincir. Bisa dia rasakan punggungnya menabrak permukaan dada yang kokoh. Amira membuka kelopak matanya dan langsung tercekat pilu. Mata itu, mata yang dia saksikan setiap hari. Mata yang selalu dia jadikan pusat dunia. Amira mengerjapkan matanya dan kali ini tersentak. Berjalan mundur dengan wajah pias. Bahaya, dia harus segera pergi. Are you okay? Tanya lelaki itu mengernyit bingung. I'm okay, jawab Amira tercekat. Serius? Sulit sekali mengatur perasaan yang nakal dikendalikan. Amira menengadahkan wajah lagi dan melakukan pemindaian
Lelaki itu amat familiar, struktur wajah yang ia kenali beserta gurat-gurat kedewasaan. Tapi, meskipun hatinya amat mengenali diri lelaki ini, Amira sadar otaknya berontak mempercayai. Akal sadarnya mencuat. Seiring fakta hidup mereka yang diberi kekuatan membuatnya ingin lari. Amira tidak akan pernah melepas Araf sampai kapanpun. Dan satu-satunya cara agar keinginannya itu terkabul, dia harus segera melarikan diri. Hei, kenapa? Wajahmu pias sekali ketika melihatku. Amira tercekat, mulutnya seperti direkat lem sampai tidak bisa berkata-kata. Apa ada yang salah dariku? Lelaki itu kembali bertanya, heran. Garukannya di leher semakin intens dilakukan, gestur kebingungan. Untuk sejenak, karena respon tersebut, Amira menghentikan kerja jantungnya demi fokus. Lelaki itu baru saja mempertanyakan alasan kenapa bisa setakut itu melihatnya. Dan apa tadi katanya? Apa ada yang salah dariku? Ada, malah banyak, brengsek. Karena lelaki itu, Amira punya anak berusia 7 tahun. Hidup sendirian membesarkan seorang bayi tanpa bantuan dukungan dari siapapun. Sendirian, kesusahan dan kerepotan. Apa kita saling mengenal? Lebih mengherankan lagi, Amira merasa jantungnya ditikam pertanyaan itu. Lelaki itu bahkan tidak mengenalnya di saat dia merasa ketakutan dengan kehadirannya. Tidak, jawab Amira lirih. Kita tidak saling mengenal. Amira tersenyum kaku, benar-benar kaku dengan kulit wajah pias. Aku memang baru melihatmu sekarang, ucap lelaki itu menebar senyum lebar. Radian, seorang perempuan tinggi berpakaian minim, melambai di ujung pintu. Lelaki itu, yang bernama Radian, menoleh dengan senyum kemana-mana, balas melambai. Amira memandang adegan itu dengan wajah datar. Tubuh proporsional perempuan yang sedang menggulungkan lengannya di lengan Radian membuatnya paham. Ini jadi masuk akal sekali. Seorang buaya darat kelas kakap tidak akan mengingat siapa teman kencannya di malam yang biasa, terlebih dengan kondisi fisik teman kencan yang biasa saja. Amira mengulum senyum pahit. Dia tidak tahu bahwa kejujuran selalu membawa rasa sakit. Terima kasih ya mas, tadi udah nolongin. Saya permisi dulu, pamit Amira. Tunggu. Ayo sayang, kita segera pesen makanan. Aku lapar banget. Rengek perempuan bergincu merah menyala itu menyeret Radian ke kursi ujung. Ada yang tidak beres dengan dirinya. Radian merasa jantungnya masih dikondisikan jumpalitan. Adrenalinnya terpacu dengan otaknya yang bebal. Tetap mempertahankan kenangan. Punggung kecil yang menabrak dadanya dengan kulit tangan yang sempat dia pegang memiliki kulit selembut sutra. Kalau nggak sabar banget, udah aku uyek-uyek deh wajahnya. Ngeselin banget. Aku punya pegawai kayak gitu, seru Tatiana, merengek manja. Perempuan itu sedang mengeluhkan para pegawai di kantor ayahnya yang tidak mematuhi perintahnya. Padahal dia adalah pemilik perusahaan tersebut. Radian, rengek Tatiana menyadari fokus kekasihnya tidak pada ceritanya. Radian, oh iya kenapa? Radian bertanya bingung. Dari tadi kamu ngelamun mulu, kenapa sih? Banyak kerja di kantor. Radian mengusap wajahnya, mengusir bayangan wajah tirus pemilik mata Hazel itu dari kepalanya. Cuma kurang tidur aja dikit. Aku kan udah bilang jangan biasain lembur, ucap Tatiana tulus, mengelus jemari Radian yang terjatuh di atas meja. Iya, jawab Radian, memperhatikan jemarinya yang berada di kungkungan jemari lentik Tatiana. Kulit pacarnya ini amat sangat terawat, halus dan putih. Namun otaknya tidak sedikit pun terinterupsi oleh gerakan sensual Tatiana. Dengan kurang ajar otaknya malah memutar pertemuan kulit jemarinya dengan lengan perempuan yang menabraknya tadi. Sialan. Ini pesanannya mbak, mas, silahkan dinikmati. Pelayan berpakaian serba biru itu
menyimpan semua makanan yang dibawanya ke atas meja. Radian menerima kopi pesanannya. "Terima kasih, Mas," ucap Tatiana melempar senyum 5 watt, memberi pegawai itu pemandangan deretan giginya yang terawat. "Sama-sama, Mbak." Tatiana mengalihkan tatapannya dari semua makanan rendah lemaknya, mengernyit bingung. "Apa liatin aku kayak gitu?" kekehnya geli. Radian berkata tanpa ekspresi, "Kamu bagus kalau banyak senyum gitu." Apa itu bentuk godaan verbal? Bisa jadi. Radian tersenyum tipis. Melihat wajah Tatiana sekali lagi, Radian menghela nafas. Jelas sudah kondisi tubuhnya ini. Dia tidak dapat mengalihkan fokus sadarnya dari perempuan tadi karena alasan yang jelas. Wajahnya dengan Tatiana amat mirip. Mungkin ini sebabnya dia jadi candu, padahal baru bertemu. Biasanya kalau cowok mulai muji-muji gini ada maunya. "Hayo, mau apa?" ucap Tatiana menggoda. Perempuan bernama lengkap Tatiana Yasmin Arman Sudijo itu mengedipkan sebelah matanya menggoda. Radian menggulir senyum tipis melihatnya. "Aku pengen makan." "Serius? Ada perempuan cantik yang nawarin kamu apa aja dan kamu malah minta sesuatu yang sudah ada di meja?" Bekik Tatiana kesal. "Tapi ini yang bikin aku sayang sama kamu, baby." Tatiana terkekeh.